Isu penggelapan dana sedang marak terjadi. Para buruh atau karyawan berlomba-lomba melaksanakan aksi demonstrasi. Di bawah gagahnya mentari, kilau gedung bertingkat menambah atmosfer panas yang menyengat. Kala itu, di tengah kobaran api sang surya, terdapat adu argumentasi dalam proses negosiasi antar karyawan dan sang petinggi. Selamat siang semuanya. Dimohon untuk para karyawan menghentikan pekerjaan sejenak. Selamat pagi Bu, mohon maaf, ada apa gerangan? Saya mendengar desas-desus bahwasanya karyawan di sini hendak akan melakukan aksi demonstrasi. Kalau begini caranya, perusahaan akan bangkrut dan akan mungkin saja berdampak PHK terhadap karyawan. Sebenarnya, apa yang kalian tuntut terhadap perusahaan? Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Dafa Sutansyah, selaku staf pemasaran. Izin menjawab, yang pertama izin mengkonfirmasi bahwasanya kabar burung yang disangka sebagai desas-desus itu memang benar adanya. Yang kedua, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh karyawan itu bukan hanya asal sama sebab, melainkan berdasar dari kelalaian perusahaan yang tidak membayar gaji karyawan sesuai dengan ketetapan UMR selama 2 bulan terakhir ini Bu. Izin menyangga Bu, sebelumnya perkenalkan saya Aurelia Mutiara Fajaragata selaku staf penjualan. Di sini kami karyawan hanya sedang menuntut haknya. Selama 2 bulan terakhir kami sudah bekerja keras bagi perusahaan, namun gaji yang didapatkan tidak sesuai dengan ketentuan UMR, yang dimana gaji UMR telah naik menjadi 4.500.000 yang tadinya di angka 4.200.000. Selama ini kami diam Bu, selama ini kami tidak menuntut haknya. Selama ini kami hanya menunggu dari pihak perusahaan untuk menaikkan gaji dengan sendirinya, tetapi kok seiring berjalannya waktu tidak ada desas-desus yang terdengar untuk menaikkan gaji. Maka dari itu Bu, kami menjalankan aksi demonstrasi. Terima kasih. Baik, saya mengerti posisi Anda sekalian selaku karyawan. Aspirasi kalian semua akan saya tampung dan segera saya sampaikan kepada atasan perusahaan. Saya harap kalian semua tidak akan melakukan aksi demonstrasi setidaknya hingga perusahaan memiliki keputusan. Ini semua demi kesejahteraan kita semua dan kenyamanan pada perusahaan. Terima kasih. Staf dan karyawan berlomba-lomba menuntut haknya akan kenaikan gaji yang tak kunjung nyata. Para tikus-tikus berdasi itu dengan seenaknya memakan gaji buta. Bukannya memberi solusi akan jalan keluar, mereka justru melempar jangkar. Selamat siang Bu. Selamat siang, saya akan masuk. Ada apa? Mohon maaf Bu, dapatkah saya bertemu dengan CEO saat ini? Hal ini berkaitan dengan desas-desus yang sedang memenuhi telinga pada diri perusahaan. Saya yakin tidak mungkin ada pihak atasan perusahaan yang tidak mengetahui akan desas-desus hal ini. Benar, beberapa pihak atasan memang sudah mendengar terkait desas-desus tersebut. Namun, apakah ada kelanjutan terkait hal tersebut? Saya sudah menghadap langsung kepada staf dan karyawan. Mereka semua telah menyampaikan aspirasinya. Lalu, apakah ada kelanjutan terkait hal tersebut? Mereka meminta gaji yang sesuai dengan ketentuan UMR pada 2 bulan terakhir. Jika tidak, mereka semua akan melakukan aksi demonstrasi. Hal ini membuat saya khawatir atas kedamaian dan kesejahteraan pada perusahaan. Namun, saya pikir dari aspirasi mereka tersebut juga ada benarnya, Bu. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Namun mohon maaf, sepertinya pada saat ini beliau Bapak CEO sedang berhalangan hadir untuk menemui Anda dikarenakan 1-2 alasan. Maaf jika saya terdengar lancang. Kalau boleh tahu apa alasannya, Bu? Ya, seperti yang Anda ketahui, posisi seorang CEO membuat beliau tidak memiliki waktu luang untuk terus tetap stay di perusahaan. Beliau saat ini sedang melakukan dinas dengan perusahaan tetangga sehingga beliau tidak memiliki waktu untuk menemui Anda. Namun jangan khawatir, saya tetap akan membuatkan schedule untuk pertemuan Anda ke depannya, jika itu yang memang Anda khawatirkan. Oke, baik Bu, terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih kembali, silakan. Baik, selamat pagi Azra, selaku HRD, selamat pagi Bapak Raffi, selaku CEO perusahaan.
Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi waktu untuk membahas terkait agenda special meeting untuk membahas aspirasi dari staf dan karyawan yang hendak melakukan aksi demonstrasi dalam rangka meminta kenaikan gaji sesuai dengan ketentuan UMR. Baik, bisa dipersilakan untuk Anda staf tim menyampaikan apa yang sudah diaspirasikan oleh para staf dan karyawan kepada Bapak Raffi selaku CEO perusahaan. Anda silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi begini Pak, saya yakin bahwasannya Bu Bunga selaku CEO telah menyampaikan kabar terkait desas-desus yang telah menyebar. Betul, saya sudah mendengar. Lantas bagaimana keputusan Bapak terkait hal ini? Para karyawan mengancam untuk melakukan aksi demonstrasi apabila gaji mereka tidak segera dinaikkan sesuai dengan ketentuan UMR saat ini. Mohon maaf, tapi memang sudah sekitar 2 bulan terakhir para perusahaan tidak segera menaikkan gaji karyawan ini. Begini Azra, terkait tunggakan kenaikan gaji karyawan selama 2 bulan terakhir memang benar adanya. Karena terus terang, dana perusahaan kurang memadai untuk menaikkan gaji secara signifikan dari yang 4.200 menjadi 4.500. Tentu, Anda tahu dengan sangat jelas dan transparan sebab akan anjloknya saham perusahaan selepas tragedi gagal proyek 2 bulan lalu. Oke, memang apa yang Bapak katakan benar. Namun, apakah semua itu mampu menjadi alasan untuk tidak menaikkan gaji karyawan sesuai dengan ketentuan UMR saat ini? Apakah tidak ada solusi atau jalan keluar bagi perusahaan untuk mempertimbangkan untuk menaikkan gaji karyawan saat ini? Begini Azra, untuk solusi atau jalan keluar, saya memiliki 2 penawaran. Penawaran seperti apa ya Pak? Dikarenakan keterbatasan dana, maka dengan berat hati, saya harus memosisikan kalian pada 2 pilihan. Anda paham, untuk memberikan tunjangan karyawan itu sudah menjadi kodrat putusan perusahaan, bukan? Maka dari itu, untuk perihal kenaikan gaji, maka perusahaan hanya mampu menaikkan gaji hanya sedikit dari nominal jumlah gaji UMR yang seharusnya, yakni sekitar 4.350.000, setidaknya hingga keuangan perusahaan normal kembali. Oke, baik, lalu bagaimana dengan opsi keduanya Pak? Untuk opsi kedua, apabila mereka tetap bersikukuh meminta kenaikan gaji sesuai dengan ketentuan UMR, yakni 4.500.000, maka dengan berat hati, perusahaan akan memutuskan untuk mem-PHK sebagian dari karyawan. Oke, mohon maaf atas rancangan saya Pak. Dengan adanya kerugian besar akibat kegagalan proyek, seharusnya Bapak bisa bertanggung jawab dengan menutupi kondisi keuangan perusahaan. Bukannya malah menambahkan gaji karyawan seperti ini. Sebagai seorang pemimpin, tentunya Bapak memiliki aset pribadi, bukan? Sudah menjadi bagian dari konsekuensi para pemimpin untuk menghadapi kasus ini tanpa melempar jangkar kepada orang lain. Begini, Azra, bukan maksud kami untuk membuatkan gaji karyawan. Saya rasa persepsi Anda terkait hal tersebut adalah sebuah kesalahan yang besar. Ya, hanya saja kondisi perusahaan ya memang seperti ini adanya. Seperti opsi pertama yang sudah dijelaskan Bapak Raffi selaku CEO, perusahaan akan menaikkan gaji karyawan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan UMR. Setidaknya ya sekitar 2 bulan selanjutnya selepas proyek selanjutnya yang syukur-syukur bisa berjalan lancar nantinya. Ya, setelah 2 bulan kami selaku para petinggi-petinggi perusahaan akan menaikkan gaji karyawan sebagaimana mestinya sesuai dengan aspirasi yang telah mereka suarakan. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut sampai melakukan aksi demonstrasi yang bagaimana. Oke, begini maksud saya Bu, bukankah sudah kewajiban bagi seorang pemimpin untuk bertanggung jawab sebagaimana mestinya? Ya benar, maka dari itu salah satu solusi dan bentuk pertanggungjawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Raffi adalah seperti 2 opsi adanya. Mohon Anda untuk tidak menyangkutkan hal pribadi ke dalam ranah bisnis. Ya, Anda hanya perlu menyampaikan opsi yang akan memberi hasil atas opsi yang nanti akan terpilih. Dan dimohon dengan sangat agar Anda tidak melewati batas Anda selaku bawahan. Oke, baik Pak Bu, saya mengerti, akan saya sampaikan kepada seluruh karyawan nantinya. Dan tolong pastikan bahwa rencana demonstrasi yang hendak mereka lakukan atau apapun itu tidak akan pernah terjadi sehingga mengganggu kenyamanan perusahaan dan karyawan yang lain. Dan dimohon dengan sangat, tolong laporkan hasil keputusan yang akan mereka aspirasikan dengan segera kepada saya. Oke Bu, baik, saya akan tutup diri. Selamat pagi, terima kasih. Selamat misalkan. Baik, terima kasih Dava dan Aurel telah berkenan hadir ke dalam ruangan saya. Terima kasih Bu. Oke, begini, terkait aspirasi yang kalian utarakan kepada saya telah saya sampaikan kepada keatasan. Dan begini jawaban beliau. Beliau memberikan 2 opsi, tolong disimak dan diperhatikan secara baik-baik. Opsi yang pertama, para atasan memutuskan untuk menaikkan gaji karyawan, namun dalam jumlah tidak full sesuai dengan gaji UMR semestinya,
yakni dinaikkan hanya 4.350 saja, karena satu dua alasan internal yang tidak bisa saya sampaikan secara transparan kepada kalian. Selanjutnya, opsi yang kedua, gaji karyawan akan dinaikkan sesuai dengan nominal UMR, yakni 4.500.000, namun dengan catatan akan diadakan PHK ke karyawan sebagian. Mohon maaf Bu, mengapa demikian? Karena menurut saya kedua opsi tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan kesejahteraan karyawan. Ditambah lagi dengan penjelasan yang terkesan ditutup-tutupi dan tidak transparan. Sebenarnya ada apa ya Bu? Seharusnya, karena ini merupakan masalah internal perusahaan, maka dari itu tidak bisa saya sampaikan kepada kalian. Bukan begitu Bu, begini maksud saya, bagaimana bisa sebuah perusahaan besar memiliki kelalaian sefatal ini sehingga harus menumbalkan gaji karyawan. Tidak bermana sekali para pemimpin yang hanya memakan gaji buta itu. Kami yang bekerja loh, mengapa mereka yang memakan seluruh upahnya? Ini bukan lagi hanya masalah tunggakan gaji karyawan, melainkan sudah meluber ke tanggung jawab para pemimpin perusahaan. Sudah. Tidak baik apabila masalah ini bisa dibicarakan. Aurel, coba kita juga membuka mata. Jangan hanya memandang keputusan para pemimpin perusahaan hanya dengan sebelah mata saja. Coba kita dengarkan kelanjutan dari Ibu HRD. Silakan Ibu. Kelanjutan dari opsi pertama, perusahaan akan menaikkan gaji karyawan sejumlah 4.350 setidaknya sampai perusahaan kembali balik modal selepas proyek 2 bulan ke depan. Selepas itu, gaji karyawan akan kembali normal sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan oleh UMR. Sedangkan untuk opsi yang kedua, saya kembalikan kepada kalian. Jika memang mayoritas dari kalian menentang dan tidak setuju kepada opsi yang pertama, maka dengan berhati opsi kedua akan dijalankan. Saya serahkan kepada kalian tetap lanjut dengan kenaikan gaji tersebut atau memilih angkat kaki dari perusahaan ini. Izin bertanya Bu, jika ada salah satu dari karyawan yang memutuskan untuk mengundurkan diri, apakah perusahaan akan tetap memberi uang pesangon seperti layaknya perusahaan pada umumnya? Dengan berat hati harus saya katakan tidak. Untuk membayar full gaji karyawan sesuai dengan upah UMR saja sudah membuat perusahaan merasa kesulitan. Lantas bagaimana perusahaan harus memberi uang pesangon bagi kalian yang memang sudah tidak berminat untuk memberikan tenaganya bagi perusahaan? Saya rasa apabila dibandingkan dengan opsi kedua, opsi pertama jauh lebih baik untuk kesejahteraan karyawan dan juga untuk perusahaan ke depannya. Asal dengan catatan, opsi pertama hanya akan dijalankan hingga waktu yang telah ditentukan dan dijanjikan, tidak keluar dari deadline seperti layaknya hari ini. Jika perusahaan dapat berkomitmen, maka kami selaku pekerja juga akan memegang komitmen untuk tetap bertahan demi perusahaan. Baik, saya yakin perusahaan dan para petinggi juga pasti telah menjaga komitmen akan tersebut. Baik, saya rasa kasus ini cukup ditutup. Izin menyela Bu, saya tidak setuju. Dengan ringan langkah, saya akan mengundurkan diri dari perusahaan yang memang dari awal tidak memegang tanggung jawabnya. Mohon maaf, dengan berat hati saya tidak bisa bertahan di perusahaan seperti ini. Saya akan segera mengajukan surat pengunduran diri. Terima kasih. Mohon maaf, dengan berhati saya mewakili nama karyawan dan meminta maaf kepada Anda, Bu. Tidak apa-apa, sudah menjadi kodrat bahwa jalan masing-masing orang itu berbeda-beda. Biar itu menjadi keputusannya, perusahaan tidak akan mengemis untuk menahannya agar tetap singgah. Namun satu hal terakhir yang saya harap, semoga kasus ini dapat selesai sampai di sini. Selepas ini saya sendiri akan menyampaikan secara langsung kepada karyawan di sini. Baik Bu, terima kasih banyak atas semuanya. Terima kasih kembali, silahkan. Begitulah sebuah kedudukan. Selalu yang tinggi yang menang. Pada akhirnya, negosiasi tetap dimenangkan para tikus berdasi. Dan para karyawan yang merupakan bawahan itu mau tidak mau harus kembali tunduk dan belagak menerima segala titah dari sang petinggi. Beginilah akhir dari sebuah negosiasi eskalasi gaji.